Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Aryana dari lokal 3B Non-Reguler Administrasi Publik. Nomor absen 02 NPM 21230843. Kali ini saya akan memperkenalkan apa itu RAM yang akan saya angkat pada pembahasan pada video kali ini. Simak ya. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksud bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan atau suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk mendapat data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data, seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. RAM atau Random Access Memory adalah hardware yang terdapat pada perangkat untuk menyimpan data. RAM pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh Robert Dennall. Bekerja dengan mengolah setiap data dan perintah yang dimasukkan pengguna, kemudian menyimpan data sementara. Nah, apa sih itu fungsi RAM? Nah, jadi fungsi utama RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Lantaran, jika semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut. Berikut fungsi RAM. Dalam menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekundер. Dapat mempercepat proses pengolahan data. Bagaimana cara RAM pada umumnya? Nah, jadi penyimpanan dengan kecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data sementara komputer. RAM bekerja menyimpan data umumnya yang digunakan oleh program secara konstan atau saat dibuka. Jenis-jenis RAM. Apa sih jenis-jenis RAM? Yang pertama, Dynamic RAM atau DRAM. Dynamic RAM merupakan jenis RAM disegarkan atau refresh oleh sensor prosesor unit atau CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM ini natural karena hanya membutuhkan satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit, dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. Yang kedua, SDRAM atau disebut dengan Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM merupakan RAM. Namun jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM.
Kecepatan RAM ini bisa mencapai 100 hingga 133 mH. Ciri-ciri dari SD RAM sendiri adalah terdapat dua celah pada bagian kakinya dan diletakkan pada slot DIMM atau SD RAM di motherboard, serta mampu menampung memori hingga 1 GB. Ketiga, double RAM atau DDR. Double RAM kandung akses memori atau DDR merupakan jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SD RAM. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus, dapat satuan waktu yang jenis-jenis RAM ini merupakan kapasitas 184 pin dan mengonsumsi data listrik yang lebih rendah. DDR RAM ini juga memiliki generasi terbaru yaitu DDR2 dan DDR3, dan DDR4 merupakan pengembang dari DDR RAM digunakan pada laptop guna untuk menghemat data listrik dan lebih maksimal dengan kecepatan memori jenis ini pun cukup besar hingga 16 GB. Keempat, RDRAM atau Rambus Dynamic Random atau RDRAM. Proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SD-RAM. Jenis SD-RAM ini digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184. Jenis RAM ini menggunakan slot RDMM yang sama dengan SD-RAM. Merupakan sebuah teknologi chip dinamis besutan Rambus. INC ini mempunyai lisensi khusus untuk teknologi sendiri. Konektor yang memproduksi Yang kelima, SRAM. Static RAM Access Memory atau SRAM ini merupakan jenis-jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat. Yang keenam, Extended Data at Random Access Memory atau EDORAM merupakan jenis-jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan US Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 60 mH. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Nah, jenis memori ini banyak digunakan untuk menggantikan primary memori yang ada pada komputer terdahulu, yaitu PPM RAM. Karena bisa menyimpan data dan membaca secara bersamaan, maka kecepatan baca tulis pada EDORAM bisa lebih cepat. Yang ketujuh, Non-Volatile Random Access Memory atau NVRAM merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti EPI, BIOS, atau firmware lainnya pada perangkat Embedded misalnya router. Pada umumnya, NVRAM dirancang dengan manufaktur CMUS agar daya yang dibutuhkan juga kecil. Untuk menghidupkannya agar data yang disimpan tidak hilang, maka NVRAM menggunakan baterai lithium 1032. Data yang tersimpan pada memori ini pun tidak akan hilang maupun data dimatikan. Lalu, ciri-ciri RAM yang rusak. Ada beberapa ciri RAM yang mengalami kerusakan, antara lain yaitu pada program komputer semakin menurun, komputer atau laptop sering restart. Komputer atau laptop sering restart sendiri. Tiba-tiba layar komputer block scan berbunyi apabila ingin mengganti baterai.
berbunyi apabila mengganti slot pada kipas berbunyi krek krek krek. Nah, jika menyalakan HD delete tetap menyala tetapi tidak dapat booting. Lalu tidak terdapat suara lain selain kipas. RAM yang rusak parah atau mungkin akan dideteksi oleh CPU dengan bunyi hit error kode. Tapi RAM yang rusaknya kira-kira 30% akan lolos dari uji hardware saat booting, tapi akan error jika digunakan untuk melakukan penginstalan atau screen-closing. Biasanya kita hendak menginstal software sering gagal. Nah, lalu apa sih itu struktur RAM? Mengapa struktur RAM diantaranya yaitu input program digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Program storage digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diakses. Nah, ini sama dengan DDR. Nah, itulah tadi pemaparan singkat tentang RAM. Semoga dapat memahami dan memberi manfaat kepada kita semua dan lebih paham apa itu RAM. Saya Agus Aryana. Minta maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.